Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN dalam metode daring. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada sub yang kedua, yaitu kedudukan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sebelumnya, kemarin kan sudah dijelaskan tentang materi pembelajaran untuk bab 1 ini. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, yang akan kita bahas sekarang ini. Dan yang ketiga, itu akan kita bahas minggu depan. Jadi kita kali ini membahas, tadi sudah dijelaskan, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kita telah mempelajari bahwa sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem presidensil. Berdasarkan sistem presidensil ini, seseorang presiden menjadi kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Kewenangan tersebut terbagi atas kewenangan kepala negara dan kewenangan kepala pemerintahan. Pembahasan lebih lanjut mengenai presiden dan kewenangannya akan dibahas pada bab selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang kewenangan presiden sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala negara, kewenangannya yang pertama yaitu memegang kekuasaan tertinggi dari AD, Angkatan Darat, AU, dan AL sesuai pasal 10. Jadi presiden itu meskipun dia bukan berasal dari angkatan, tetapi kalau sudah menjadi presiden, dia memegang kekuasaan tertinggi baik angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, presiden mempunyai kewenangan menyatakan perang, melakukan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR sesuai pasal 11 ayat 2. Selanjutnya, Presiden mempunyai kewenangan menyatakan keadaan bahaya. Apabila suatu negara sudah dirasa tidak aman, maka Presiden berhak menyatakan bahwa negaranya dalam keadaan bahaya sesuai pasal 12. Selanjutnya, Presiden mempunyai kewenangan mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan dari DPR sesuai dengan pasal 13 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, kewenangan Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan pertimbangan dari DPR sesuai pasal 13 ayat 3. Jadi presiden juga berhak menerima duta dari negara lain untuk tinggal di negara Indonesia. Kewenangan selanjutnya yaitu memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sesuai pasal 14 ayat 1. Selanjutnya, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR sesuai pasal 14 ayat 2. Selanjutnya, memberi gelar, tanda jasa, dan lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 15. Itu tadi kewenangan Presiden sebagai kepala negara.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang kewenangan Presiden Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan sesuai pasal 4 ayat 1. Mengajukan rencana undang-undang kepada DPR pasal 5 ayat 1. Menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden sesuai pasal 16, mengangkat dan memberhentikan menteri, membahas dan memberikan persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU, menetapkan peraturan pemerintah, mengajukan RUU APBN, meresmikan keanggotaan BPK, menetapkan hakim agung, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Itu tadi tugas dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Jadi, presiden itu tadi kan sudah dijelaskan punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut membantu pekerjaannya presiden. Selanjutnya, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi, menteri-menteri yang ditunjuk untuk membantu presiden itu ditunjuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Itu tadi. Sekarang selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 7 2015 membagi kementerian dalam 3 kelompok dan semua kementerian bertanggung jawab kepada Presiden. Kelompok 1, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam undang-undang kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, kelompok 2, kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD tahun 1945. Nah, ini kementerian-kementerian yang termasuk dalam kelompok 2. Ada Kementerian Agama, Hukum dan HAM, Keuangan, Pendidikan, Riset, Kesehatan. Ini sampai Kementerian Agraria dan Kementerian Tata Ruang. Ini nama-nama kementerian yang masuk ke kelompok 2. Selanjutnya, kementerian yang masuk ke kelompok 3. Tugasnya menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan menetapkan kebijakan di bidangnya, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Ini mulai dari Kementerian Perencanaan Pembangunan sampai Kementerian Sekretariat Negara. Ini termasuk kementerian kelompok 3. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintah di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas
melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian Koordinator terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan, Dalam Negeri, Hukum dan HAM, Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi dan Informatika, Pendayaan Aparatur Negara. Terus ada kementerian yang menangani di bidang perekonomian, keuangan, ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum. Dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Agraria, Tata Ruang atau Pertahanan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Itu tadi. Dan lanjutannya ada Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi Kementerian Agama sampai Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pariwisata. Sekarang kita akan membahas tentang lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama ada Arsip Nasional, BIK, BIN, ada BKN, ada BKKBN, ada BKPM, ada Bakosurtanal, ada BMKG, BNN, BNPB, BNPT, BNP 2 TKI, Badan POM, Bapeten, BPKP, Bapedal, BPT, Bappenas, ada BPN, BPS, Basarnas, BSN, Batan, Bulog, LAN, LIPI, Lemhanas, LKPP, Lemsenek, Perpunas. Dari yang sudah ditampilkan ini tadi, ini ada lembaga-lembaga yang saya blok merah. Jadi lembaga-lembaga yang saya blok merah ini merupakan LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri. Jadi dia bekerja sendiri seperti itu. Tetapi yang tulisannya hitam itu tugasnya dikoordinasikan oleh menteri. Sekarang, setelah mempelajari materi bab 1 sub 2 ini, kalian tentu bisa memahami tentang lembaga kementerian dan non-kementerian. Tugas untuk kalian, silakan ditulis dan dikerjakan di bukunya. Tugasnya mengisi kolom di bawah ini. Nama lembaga pemerintah non-kementerian, sebutkan apa saja, lalu silakan diuraikan tugas dan fungsinya masing-masing. Minimal 10 nama lembaga pemerintah non-kementerian dengan tugasnya dan fungsinya masing-masing.